Kamu tahu nggak, Tuhan kalau mau membuat orang itu sukses tuh gimana caranya? Dia akan izinkan kamu untuk merasakan namanya kelelahan, kesepian, kegagalan, frustasi sampai rasanya itu pengen nyerah. Dan tahu nggak puncaknya itu apa? Jalan buntu. Nah, kamu kira Tuhan itu jahat? Enggak, Tuhan itu lagi ngelatih mentalmu supaya mentalmu itu strong. Karena di atas itu anginnya itu kenceng. Kamu pernah lihat ya orang yang sudah dibawa naik tinggi on the top, di sana mentalnya itu nggak kuat, entah nggak bisa mengelola keuangannya dan bangkrut, jatuh di kesombongan, atau mungkin depresi karena nggak kuat tekanan. Jadi jangan ngiri kalau lihat orang lain itu sukses duluan. Kamu tuh nggak tahu apa yang terjadi sebelum-sebelumnya, gimana mentalnya ditempa, gimana dia berjuang, gimana dia nggak nyerah. Jadi kalau sekarang mentalmu lagi ditempa, jangan ngeluh, jangan nyerah, jalani dan hadapi. Suatu hari akan ada giliranmu yang akan dibawa naik. Hai, dulu waktu pertama kali buka warung, banyak sekali orang meremehkan, merendahkan. Tapi alhamdulillah seiringnya waktu, omongan orang itu bisa dibalas dengan kesuksesan. Mungkin kan sukses bagi kalian berbeda, ya cara orang itu berbeda-beda suksesnya. Tapi untuk sekarang alhamdulillah sudah cukup semua apa yang kita mau, apa yang cita-cita ya berguyur sedikit demi sedikit. Mamaku bisa beli apa yang diimpikannya dari jualan kecil-kecilan kami ini. Maklum kami ini pemula, baru 2 tahun kami jualan ciki-cikian, sayur-sayuran. Selama 2 tahun ini banyak sekali pelajaran. Dulu belum mengerti harus tahan mental, harus tahan banting, harus tahan sabar menghadapi pelanggan yang menawar harga tidak wajar. Harus tahan omongan orang yang mengadu domba toko kita dengan toko-toko yang lain. Mamaku bilang wajar mereka ngambil untung kecil. Mereka tidak bayar kontrak, bayar listrik, dan mereka tidak makan dari toko itu. Kalau kita serba dari sini. Kalau modal minyak sayur 10.000, nggak mungkin kan kita jual 10.000 juga. Tapi alhamdulillah ya Allah, kami masih didekatkan sama orang-orang baik dan mengerti kalau orang semacam itu cuma mau merusak pasaran. Alhamdulillah teman-teman makku masih memilih belanja ke tempat kami. Dari sini aku belajar kalau kita banyak kenalan, baik sama orang, membantu orang tanpa minta imbalan, kebaikan itu akan terus kita dapatkan dari orang lain walaupun kadang dari orang itu juga. Semenjak kami buka toko sembako, alhamdulillah mulailah terlihat orang-orang yang tidak suka, iri, dengki, orang yang meremehkan kami. Kata mereka orang buta baru mencelang. Ada yang tahu nggak teman-teman arti orang buta baru mencelang? Sini aku jelasin. Maksudnya orang buta baru mencelang itu orang baru mau kaya. Padahal kami masih merintis dari jualan nasi uduk, gorengan sampai pindah ke sini. Ya alhamdulillah masih dipercaya orang untuk menyewa ruko ini. Dulu jualan nasi uduk awalnya rame, tapi tahu sendiri kalau di desa ini lihat kita rame, orang niru juga. Memang rezeki nggak kemana, tapi dari omset menurun, orang yang biasa belanja sama kita tuh kan saudara-saudaranya. Jadi mereka berbondong-bondong ke sana. Sepilah dagangan kita. Mana jualannya sama di depan rumah juga, tapi itu pengacau. Semenjak kami pindah ke ruko, dia tidak jualan lagi nasi uduk. Tapi di balik kesusahan ada kemudahan. Kalau tidak ada musibah macam itu, tidak mungkin tahu kalau hikmah hidup dan perjalanan hidup seperti itu. Alhamdulillah ya Allah, Allah Maha Baik, Allah Maha mengabulkan doa pada waktu yang tepat. Aku yakin semenjak menepati ruko ini
ada hal yang aku pelajari dan aku resapi. Ternyata apa yang kita pikirkan akan perlahan merubah hidup kita. Jadi untuk teman-teman sekarang belajar pikirkan yang baik-baik, yang bermakna, yang bermanfaat. Sampai sini dulu teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, sama komen ya. Makasih.